حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala di pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Al-Jami' li'ibadatillah wahdah dari syarahnya Syekhuna Al-Muhadditsul Faqih Abu Abdullah Abdurrahman Ibni Umar Ibni Mar'i Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'a wa ghafaralah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh beliau pada halaman 124. Maka masuk di pagi hari ini pada keterangan yang disebutkan oleh beliau di halaman 125. Ya enggak? Terakhir ila ghairi dzalik. Qala rahimahullah fahadhihi hiyal ibadah. Ini adalah ibadah. Apa ibadah itu? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itulah ibadah. Jadi ibadah itu suatu nama untuk perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sawa'un kanat qaulan au kanat fi'lan. Baik perkara tersebut atau ibadah tersebut berupa ucapan atau berupa perbuatan. Sawa'un kana qaulal qalbi awil lisan. Baik dia sifatnya qaulul qalbi, ucapan hati atau ucapan lisan, au kana amalul qalbi awil jawarih, atau berupa amalul qalbi atau amalul jawarih. Jadi ibadah itu qaulul qalbi wal qaulul lisan. Apa makna qaulul qalbi? Niyatuhu wa i'tiqaduhu, itu qaulul qalbi, wa tasdiquhu, itu qaulul qalbi. Qaulul lisan dzikr wa qiraatul Quran, tasbih wa tahmid. Amalul qalbi, apa makna amalul qalbi khalifah? Niat hati, itu qaulul qalbi. Ini amalul qalbi. Apa amalul qalbi? Apa wandi amalul qalbi? Yang keras ngomong. Al-mahabba wal-raja wal-khauf wat-tawakkal. Ini amalul qalbi. Amalul jawarih as-shalah was-shaum. Bal yastati'u ay yaj'al al-insan kulla a'malihi hatta al-a'mal al-mubaha ma'an niyatis salihah. Bahkan seseorang insan itu dia mampu untuk menjadikan seluruh perbuatan-perbuatannya,
meskipun perbuatan yang sifatnya mubah, tatkala dibarengi dengan niat yang bagus, yaj'al ahwalahu kullaha ibadat, maka dia mampu untuk menjadikan seluruh kondisi-kondisinya berubah menjadi ibadat. Jadi perkara yang mubah pun bisa berubah menjadi ibadah. Dengan sebab apa? Dengan sebab niat. Wa tatahawwal al-'adat ma'an niyatis salihat ila ibadat. Sehingga al-'adat, suatu kebiasaan dengan dibarengi niat yang bagus bisa berubah menjadi ibadah. Yastati'u ayyaj'ala aklahu wa ayyaj'ala syurbahu wa ayyaj'ala naumahu ibadatin yu'jaru 'alaiha. Seseorang insan itu mampu saja untuk menjadikan makan, minumnya dia serta tidurnya dia berubah menjadi ibadat yang dia akan diberi pahala padanya. Fa idza akala bi niyatit taqawwi ala ta'atillah wa hadzal aklu yu'tabaru ibadah. Kalau dia makan dengan niatan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia makan dengan niatan untuk menjadikan badannya kuat supaya dalam beribadah, kuat dalam menjalankan ketaatan, maka makan ini tadi dianggap sebagai ibadah. Akala biniyatit taqwi ala siyam awil jihad fi sabilillah. Tatkala dia makan dengan niat supaya kuat badannya untuk berpuasa atau supaya kuat ketika berjihad di jalan Allah, au nama li ajli ayyataqawwa bihadin nauma ala qiyamil lail, hadhi tu'tabaru ibadatan. Atau dia tidur dalam rangka supaya dengan tidur tersebut dia bisa menjadi kuat untuk melaksanakan sholat malam. Dia tidur siang, dia tidur di awal malam dengan harapan supaya kuat nanti pelaksanaan sholat tahajudnya. Hadhihi tu'tabaru ibadah. Maka tindakan ini dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas? Di sini ya ikhwan, pentingnya yang namanya ilmu. Ya. Kalau antum perhatikan di sini semua, perkara mubahat tasiru ibadat bil ilmi. Perkara yang mubah akan berubah menjadi ibadah, itu semua dengan ilmu. Orang kalau tidak punya ilmu, tidak akan mungkin bisa merubah suatu adat berubah menjadi ibadah. Kenapa? Karena perubahan tersebut yahtaj ilan niyah, butuh kepada niat. Niat yang bagaimana? Niatun salihah, niat yang bagus. Dia tidur diniatkan supaya dia kuat nantinya bisa bangun malam, padahal tidur siang mubah. Warraji, tidur siang bukanlah mustahab tapi mubah. Ya, mubah. Al-qailula, ar-raji dia mubah. Ya. Namun kalau diniatkan ittiba'an lin Nabi SAW, maka akan dinilai pahala. Itu kesimpulannya. Dia makan dengan niatan supaya kuat badannya untuk berpuasa, supaya kuat dalam menuntut ilmu. Nah, perkara-perkara niat yang baik ini tadi bisa merubah perkara yang adat menjadi ibadat. Itu semua dengan apa? Dengan dasar ilmu. Sehingga ya ikhwan, di zaman sekarang suatu perkara yang sangat-sangat penting bagi seseorang untuk semangat menuntut ilmu syar'i. Ya. Perkara yang sangat penting bagi seseorang untuk
menjaga keistiqomahan dan untuk menjaga sampai kepada al-haq adalah punya semangat dalam menuntut ilmu. Suatu ungkapan, ucapan yang sudah ana hafal sejak 2008 ketika kami belajar kitab Qatfus Samar fi Bayani Aqidati Ahli al-Athar karya Syekh Siddiq Hasan Khan rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullah menyebutkan beberapa kaidah dan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, prinsip Islam di awal-awal buku tersebut. Kemudian di akhir-akhir buku tersebut beliau menyampaikan suatu nasihat yang sampai sekarang selalu ana ingat. Kata beliau, wa innama ya'riful haqqa man jama'a khamsata awsafin. Kata beliau, orang yang akan mengetahui al-haq itu adalah orang yang mampu mengumpulkan pada dirinya terdapat 5 sifat. Kalau antum ingin tahu al-haq, kumpulkan pada diri antum 5 sifat. Yang pertama kata beliau al-ikhlas. Yang kedua as-sidq. Yang ketiga al-fahm. Al-ikhlas, as-sidq, al-fahm. Yang keempat, yang kelima ini, itu yang tambih oleh beliau. Apa yang keempat? Kata beliau rahimahullah, wa huwa rabi'uha wa huwa aktsaruha fuqdanan wa aqalluha wujudan. Yang keempat ini, aktsaruha fuqdanan wa aqalluha wujudan. Yang paling sering hilang dan paling sedikit keberadaannya di tengah-tengah umat manusia. Al-hirs ala ma'rifatil haq wa shiddatud da'wa ila dzalik. Yang keempat itu plus yang kelima, al-hirs ala ma'rifatil haq, semangat untuk mengetahui al-haq. Wa syiddah ad-da'wa ila dzalik, dan semangat untuk mendakwakannya. Nah, ini 2 poin ini ya. Yang keempat, yang kelima ini kadang minim. Yang paling sering minim yang keempat kata beliau. Aqalluha wujudan wa aktsaruha fuqdanan. Paling sedikit dan paling sering dilalaikan. Apa itu? Syiddah al-harsu ala ma'rifatil haq, semangat untuk mengenal al-haq. Maknanya apa? Semangat untuk mengenal ilmu. Ini yang kadang membuat orang itu tidak sampai kepada al-haq, tidak mengenal al-haq, karena tidak ada semangat bagi dia untuk tahu al-haq, tidak tahu untuk tahu ilmu. Dia tidak memprioritaskan, dia tidak memprioritaskan ilmu itu dalam kehidupan dia. Dia tidak bisa membagi waktu dalam kehidupan dia ini tadi untuk ilmu. Nah, inilah yang membuat seseorang itu lambat dan susah untuk sampai kepada al-haq. Kemudian juga yang termasuk terlalaikan oleh kebanyakan umat manusia, kurang semangat untuk nasyrul haq, nasyrul khair. Sebagian orang itu ada semangat dalam menebar kemaksiatan, ada semangat dalam mencari perkara dunia, uang atau harta, tapi kadang dia tidak semangat untuk menyebarkan kebaikan. Nah, ini poin yang sering terlalaikan sama antum-antum yang juga para penuntut ilmu kadang. Ana ambil contoh ya, ana ambil contoh beberapa kali ana sering temui, tapi antum mungkin tidak terpikir ya. Ana ambil contoh di
Masjid Tauhidur Rahman itu ada kajian Selasa malam Rabu. Di Darus Syabab itu ada kajian juga Selasa malam Rabu. Terkadang jam 5 sore di grup WA itu ikhwan mengumumkan, Afan, Ustadz tidak bisa ngisi kajian, berhalangan yang di Darus Syabab. Sama ana share jadwal Masjid Tauhidur Rahman. Ana share, akhi, kalau mau kajian ke sini. Ana lihat datang 1 orang, 2 orang. Antum bisa bayangkan ya, berapa pahala yang Anda dapatkan? Tapi antum tidak mikir kadang ke sana. Ya toh? Jadwal-jadwal kajian itu antum jadikan biasa saja. Tak ada antum, mungkin antum punya WA, antum share. Antum kepikir enggak? Akhuna Ustadz Syarif itu dulu orang-orang yang mungkin menganggap kajian di Aqabah 7 itu perkara-perkara yang sepele. Yang datang cuman, waktu itu datang 2 orang, 3 orang. Ya toh? Datang 2 orang, 3 orang. Anda ingat kajian, kalau kajian itu cuma 5 orang, 6 orang. Tapi hasil dari dakwah di sana. Siapa yang nge-share? Dari mana Nasihin dapat? Jadwal adanya program Darul Hadis di awal-awal dibuka. Dari mana Nasihin itu dapat? Wallahu alam. Mungkin yang nge-share juga dia tidak kepikir seperti itu. Berapa kebaikan Nasihin membaca Al-Quran di Yaman, ikut pelajaran di sana. Kalau dia mendakwakan ilmu, siapa yang pertama kali? Antum tidak terpikir. Syekh Utsman Ibnu Abdillah As-Salimi di salah satu muhadarahnya di Fiyush, beliau menyebutkan, dari mana Syekh Mukbil dapat hidayah? Kata beliau, ada seseorang wa'id, penceramah, pemberi nasihat. Dia muhadarah, Syekh Mukbil terkagum dengan ceramahnya dia. Dia menasihatkan kepada Syekh Mukbil untuk membaca beberapa buku, di antaranya buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan itu yang setelah Syekh Mukbil baca, ternyata isi buku ini bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang Yaman Sa'dah pada waktu itu. Kemudian inilah yang memotivasi beliau untuk belajar. Kata Syekh Utsman As-Salimi, orang tersebut ada yang mengenalnya, kami tidak ada yang mengenalnya. Enggak ma'ruf. Antum taunya Syekh bin Baz, taunya Syekh bin Utsaimin, taunya Al-Fauzan, taunya Al-Abbad. Ini orang tidak dikenal. Siapa namanya? Murid-murid Syekh Mukbil tidak ada yang mengenalnya. Tapi kata Syekh Utsman Salimi, hitung pahala yang dia dapatkan. Syekh Mukbil berhasil dalam menuntut ilmu, kemudian Syekh Mukbil berdakwah, Syekh Mukbil punya murid, ribuan murid Syekh Mukbil berdakwah. Kemudian murid dari murid Syekh Mukbil, berapa pahala yang dia dapatkan? Itu namanya wasyiddatu da'wa ila dzalik. Semangat dalam mengenalkan al-haq. Tapi kalau antum tidak terpikir, ya toh? Tidak terpikir seperti itu tadi. Nah, di sini titik letaknya penuntut ilmu itu tadi. Jadi letak orang yang akan tahu al-haq, dia harus punya prinsip seperti ini tadi. Syiddatu da'wa ila dzalik. Semangat untuk menyampaikan al-haq. Walaupun cuma sekedar share jadwal kajian, link durus. Anak ambil contoh misalkan, semoga Allah SWT berikan kemanfaatan, link durus yang disusun sama dokter fikih. Antum tahu, jangan antum anggap sepele. Sebagian yang seperti itu, sebagian orang teman-teman yang belajar di Yaman membutuhkan durus seperti itu. Percaya tidak antum? Ketika anak ke Yaman, sebagian mereka ada yang bilang gini, Ustaz, anak suka dengar rekaman pelajaran antum. Mereka datang pemula. Datang ke Yaman itu udah kondisi pemula. Banyak kosakata yang tidak paham. Dia dengarkan rekaman kita. Berapa kebaikan yang didapatkan oleh dokter fikih? Cuma sekedar buat link seperti itu.
dia share. Ana datang, ana daurah beberapa di Jakarta, ada yang nemui, Ustaz, kitab ini lanjut enggak? Kata ana lagi terhenti. Ana suka dengar rekaman. Berapa kebaikan yang didapatkan oleh orang lain? Antum jangan menilai, oh yang cuman gini-gini saja. Enggak. Ana galak suka nge-share link kajian, terus jadwal kajian. Itu semua ana niatkan syiddatu da'wa ila dzalik. Tapi antum tidak terpikir seperti itu. Ya toh? Iya benar. Antum punya WA yang kita itu pasti kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya. Antum Wandi punya HP, Khalifah punya HP. Itu sesuatu yang pasti antum akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang penggunaan HP ini tadi. Tapi antum tidak sadar. Paling tidak dengan antum nge-share kebaikan-kebaikan atau antum gunakan untuk nuntut ilmu, paling tidak itu semua wasilah apa? Wasilah ngimbangi dosa antum terkait dengan HP. Ya benar? Ya benar tidak? Tapi antum tidak terpikir dengan seperti itu. Antum gunakan medsos. Berapa banyak ketika kita membuka medsos kita melihat aurat perempuan? Ya toh? Berapa banyak kita menggunakan HP ini ada hal-hal yang mungkin mungkar kita lihat? Ya apa tidak? Antum imbangi dengan kebaikan-kebaikan, antum share faedah-faedah seperti itu. Tapi antum tidak terpikir. Hari-hari antum lewatkan saja tanpa ada status WA kebaikan. Ya apa tidak? Wala kalam salaf, wala ayat Al-Quran, wala hadis. Ya apa tidak? Sedangkan dalam sehari di HP ini berapa kemaksiatan yang kita lakukan? Ya toh? Kita buka medsos saja, buka Instagram, buka Facebook dan yang semisalnya. Ya apa tidak? Sedangkan sedikit pun kita sehari kita tidak mengimbangi dosa kita tadi dengan menebar kebaikan, amal jariyah. Nah, ini poin yang paling penting bagi seseorang untuk menjaga keistiqomahan. Syiddah dakwah ila dzalik, semangat untuk mendakwakan al-haq tersebut. Yang sebelumnya dia harus ada prinsip al-harsu ala ma'rifatil haq, semangat untuk mengenal al-haq. Jangan antum meremehkan suatu kebaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi SAW, jangan engkau sepelekan perkara yang ma'ruf sedikit pun. Bisa jadi dari perkara yang ma'ruf ini menjadi penyebab kebaikan yang antum tidak tahu. Ya. Nah, ini poin yang kadang anak perlu antum ubah mindsetnya antum. Harus ada. Anak main FB Facebook. Antum lihat Facebook anak. Yang antum lihat di Facebook ana, sehari itu sampai 2-3 kali ana nge-sharekan kalam ulama. Ya, antum WA, antum lihat WA ana, antum lihat status ana, yang antum suka pantau-pantau status ustad, bandingkan statusnya antum. Ya, ana yang nge-share kajian, ya toh, ana yang nge-share, bukan itu karena aduh Ustaz, ana bisa saja tunjuk antum. Ya toh? Khalifah, ana share, tolong sharekan. Enggak. Ini kebaikan, ngapain ana nyuruh antum? Prinsip kebaikan itu selagi bisa kita ngerjakannya kebaikan, ana enggak perlu nyuruh antum. Ya toh? Itu juga enggak ngurangi tenaga ana untuk nge-share-nya. Antum tergabung di grup-grup WA lain, antum share kebaikan. Mungkin bisa jadi orang lain dapatkan pahala dari kebaikan antum. Jadwal kajian. Ada sebagian orang yang subhanallah dia sudah kembali ngerokok. Dia bilang ketemu anak Afan, Ustaz, anak ini ketemu Ustaz ini malu katanya. Anak udah ngerokok lagi Ustaz. Ya. Dia ketemu anak qadarullah masyafa'an. Kok ada tato antum? Aduh Ustaz katanya futur anak. Antum tahu? Ini orang nge-share di Facebook. Dia nge-share kajian kita di Facebook. Kemudian ada orang di Facebook itu bilang gini, tolong carikan kami Ustaz. Ya, tolong carikan kami Ustaz. Kata dia, hubungi ini Ustaz. Dikasihlah nomor anak.
Antum tahu? Isilah kami kajian di sana. Antum tahu kajiannya di mana? Masjid Al-Ikhlas Komplek Pelabuhan. Siapa khotib di sana? Ana, Abu Zaki, Dr. Fiki, termasuk antum Wandi. Sampai sekarang masih ada kajiannya. Itu orang ya ikhwan mungkin tidak nyangka. Sejak berapa kajian yang ada? Sudah berjalan bertahunan sejak tahun 2021. Ya. Dia membuka pintu kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuba liman ja'alallahu ala yadayhi mafatih al-khair wa maghaliq asyar. Beruntung bagi orang yang Allah jadikan melalui kedua tangannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Nah, ini semua ya ikhwan tanbih bagi antum semua para thulabul ilm untuk semangat belajar dan semangat mendakwahkan. Tidak mesti antum ceramah. Tidak mesti antum ceramah. Di sini poin-poin yang kita harus semangat. Kemudian kata Syekh rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kata beliau, "Au nama li ajli ayataqawwa bi hadhihi an-nawma 'ala qiyamil lail. Hadhi tu'tabaru ibadah. Ata ahlahu bi niyati ay yu'iffa nafsahu wa ay yu'iffa ahlahu." Dia menggauli istrinya dengan niatan untuk menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan istrinya. Fahadha yu'tabaru ibadatan. Ini juga dianggap ibadah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa bi kulli tahmidatin shadaqah wa bi kulli tahlilatin shadaqah wa bi kulli takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun an munkar shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kata Nabi SAW, pada setiap tasbih ada sedekahnya, pada setiap tahmid ada sedekahnya, pada setiap tahlil ada sedekahnya, pada setiap takbir ada sedekahnya, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Dan pada kemaluan kalian juga ada sedekahnya. Qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, seseorang laki-laki mendatangi istrinya, menggauli istrinya, apakah dia dapat pahala?" Qala, kata Rasul, antum lihat, mubah bukan? Anda mau tanya sama antum, mubah apa bukan? Menggauli istri. Para sahabat tanya, masa dapat pahala cuma gauli istri? Kata Nabi SAW, qal ara'aitum in kana wada'aha fi haramin kana alaihi wizrun. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya dia letakkan pada perkara yang haram, apakah dia dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian kalau diletakkan pada perkara yang halal, dia juga dapat pahala. Kalau diletakkan pada perkara yang haram, dia dapat dosa. Maka sebaliknya kalau diletakkan pada perkara yang halal, dia dapat pahala. Dengan niat apa? Dengan niat untuk menjaga kehormatan dirinya. Faman ata ahlahu biniyatin ay ya'uffa nafsahu aw wa ya'uffaha kana fi ibadatin wa kana ma'juran ala dzalik. Kalau seandainya dia mendatangi istrinya dengan niat untuk menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan istrinya, maka dia berada dalam suatu ibadah. Kana ma'juran ala dzalik, maka dia mendapatkan pahala akan hal tersebut. Fa anta tastati' an tuhawwila hatta al-mubahat allati ta'tiha wal 'adat allati taf'aluha ila ibadat tu'jaru 'alaiha. Engkau mampu untuk merubah perkara-perkara yang mubah yang engkau kerjakan serta perkara-perkara yang merupakan adat kebiasaan yang engkau lakukan, bisa engkau ubah menjadi ibadah sehingga engkau bisa mendapatkan pahala padanya. Falihadza hayatul insan min sabahihi ila masaihi kulluha takunu ujuran wa hasanat wa khairat. Lihat kata Syekhuna Abdurrahman, kehidupan seseorang itu dari pagi sampai sore bisa semuanya menjadi makjur, berpahala dan mendapatkan kebaikan. Itu kalau niatnya baik ya ikhwan. Nah ini yang poin penting sekali, penting perkara mubah. Sehingga kalau antum memanfaatkan semua perkara-perkara yang mubah untuk perkara-perkara kebaikan, maka kebaikan yang antum akan dapatkan. Lihat diri antum masing-masing, sudahkah ana berbuat seperti ini? Ya toh?
Itu pertanyaannya. Sudahkah antum melakukannya untuk ngisi kebaikan antum? Ya toh? Nah, antum poin yang satu ini tadi, jadikan perkara-perkara yang mubah. HP ini mubah ya ikhwan. Mubah atau wajib atau sunnah? Mubah. Bisa antum mengangkat. Ada dua kemungkinan. Ini HP bisa ngajak antum ke neraka, bisa ngajak antum ke surga. Pertanyaannya, kira-kira berapa poin aktivitas antum yang sudah antum lakukan dari HP ini tadi bisa mengajak antum ke surga? Ataukah jangan-jangan gara-gara HP ini antum bisa cemplung dalam neraka? Ya apa tidak? Ini yang poin antum harus perhatikan baik-baik. Sudah sampai kapan, batasnya kemana antum sudah menjadikan perkara yang mubah berubah menjadi suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fal ibadah hiya ta'atullahi wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ibadah adalah mentaati Allah, mentaati Rasul. Lakin mabnaha 'alal mahabbah wadzul. Akan tetapi bangunannya, ya, pondasinya dibangun di atas mahabbah dan ketundukan. La takunu ibadatun illa bi syai'in yuhibbuhu Allah wa yarda ma'al mahabbah wadzul. Sehingga suatu ibadah tidak akan terjadi sebagai bentuk ibadah melainkan dengan sesuatu yang Allah cintai dan diridhoi serta dibarengi kecintaan dan kerendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Idza kanat hunaka al-mahabbah wadzul fa hadza yu'tabaru ibadah. Kalau di sana ada kecintaan dan kerendahan, maka ini dianggap ibadah. Wa amma fi'lu hadhil af'al biduni mahabbatin wala dzul fa innaha la tu'tabaru ibadah. Nah, ini poin penting juga ikhwan. Suatu aktivitas ibadah kalau tidak dibarengi mahabbah wa dzul tidak dikatakan ibadah. Faham? Antum salatnya antum tidak dibarengi al-mahabbah wa dzul, tidak dibarengi cinta dan kerendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka salatnya antum tidak dikatakan ibadah. Antum puasa, tapi puasa antum tidak dibarengi dengan mahabbah, cinta kepada Allah, juga tidak dibarengi dengan merendahkan diri kepada Allah, maka puasa antum tidak dikatakan ibadah. Difahami? Lihat kata beliau, amma fi'lu hadhil af'al, adapun orang yang melakukan aktivitas-aktivitas ini tadi, aktivitas apa? Ibadah. Dengan tanpa adanya mahabbah wadzul, dengan tanpa dibarengi kecintaan dan kerendahan diri, fa innaha la tu'tabaru ibadah, maka tidak dianggap sebagai ibadah. Wa kata beliau, fa qutbul ibadah qaimun ala al mahabbah wadzul lillahi subhanahu wa ta'ala. Poros suatu ibadah itu tegak di atas mahabbah wadzul lillahi subhanahu wa ta'ala, tegak di atas prinsip cinta dan merendahkan diri hanya kepada Allah azza wa jalla. Fa innal musyrik yuhibbu ma'budahu, seorang musyrik mencintai sesembahannya. Wa yadhillu li ma'budihi, seorang musyrik merendahkan diri kepada ma'budnya, merendahkan diri kepada ma'bud. Namun sinyalnya tidak connect ini. Kemudian kata beliau, al-musyrik yuhibbu ma'budahu, seorang musyrik mencintai ma'budnya, mencintai orang yang dia cintai, orang yang dia sembah. Musyrik mencintai sesembahannya. Wa yadhillu li ma'budihi, seorang musyrik dia merendahkan diri kepada ma'budnya. Fala yakunu 'abdan lillah tabaraka wa ta'ala, namun dia tidak dikatakan hamba, tidak dikatakan orang yang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak meletakkan mahabbah wa dzul lillahi subhanahu wa ta'ala. Faman abadallah fi ma syara'a fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam bil hubbi wa dzul. Kata Syekhuna Abdurrahman,
siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran dan disyariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beribadah kepada Allah pada perkara yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga disyariatkan melalui lisan Rasulullah SAW, bil hub, dengan kecintaan, wadzul, dengan kerendahan diri, fahadha yu'tabaru abdan lillah, maka ini dianggap sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Amma man ahabba biduni dzul, adapun orang yang cinta tapi tanpa adanya dzul, tanpa ada perendahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, au dzul biduni mahabbatin, atau dia merendahkan diri tapi tanpa adanya mahabbah, fahadhihi la tu'tabaru ibadah, maka yang demikian ini tidak dianggap sebagai ibadah. Kama bayyana ahlul ilmi wal insa annal insan yuhibbu zawjatahu wa yuhibbu auladahu wa yuhibbu asdiqahu wa yuhibbu aqaribahu, fa idza ahabbahu mujarrada mahabbatin biduni dhullin hadza la yakunu 'abdan li zawjatihi wala li waladihi wala li sadiqihi wala li qaribihi. Aish alaqah allati bainahu baina zaujati al-mahabbah, kata beliau, sebagaimana seseorang insan, ya, yang telah dijelaskan oleh para ulama, seseorang ada yang dia mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai temannya, mencintai kerabatnya. Apabila dia mencintai orang-orang tersebut dengan kecintaan yang tanpa didasari oleh azul, perendahan diri, maka ini seorang hamba ini tadi juga tidak dikatakan abdan li zaujati, tidak dikatakan hamba bagi istrinya, tidak dikatakan hamba bagi anaknya, tidak dikatakan hamba bagi temannya, tidak juga dikatakan hamba bagi kerabatnya. Terus kata Syekhuna Abdurrahman, aish al-alaqa allati bainahu baina zaujati, lantas apa yang merupakan alaqah, hubungan antara dia dan antara istrinya? Al-mahabbah, cuma semata-mata cinta. Lakin hal yazillu laha wa yakhdha' laha wa yankisir baina yadayha, akan tetapi dia merendahkan diri, tunduk, patuh terhadap anak istrinya? Tidak. Idza lam yakun kadzalik fa innahu la yu'tabaru 'abidan laha, kalau dia tidak seperti itu kondisinya, maka tidak dikatakan abid bagi anak dan istrinya. Kenapa? Karena dia cuma ada sekedar mahabbah. Sehingga ya ikhwan, seseorang dikatakan hamba harus terkumpul pada dirinya ada mahabbah kepada Allah, ada dzul wal inkisar wal khudu' lillahi rabbil alamin. Kalau seandainya dia cinta kepada Allah, tidak ada ketundukan dan tidak ada kepatuhan dan tidak ada kepasrahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dikatakan hamba. Faham? Kalau dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak cinta kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dikatakan hamba bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga seseorang dikatakan orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau terkumpul pada dirinya apa? Al-khudu' wal wadzul wal mahabbah. Ada ketundukan, kerendahan diri dan juga kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah qutbur raha. Ya. Qutbur raha. Kalau bahasa Syekh Abdurrahman apa? Beliau menyebutkan qutbul ibadah qaimun 'alal mahabbah wadzul lillahi subhanahu wa ta'ala. Poros suatu ibadah itu qutub itu gini. Makna qutub itu sebenarnya gini. Kalau ada penggilingan di tengah-tengah itu untuk menggiling itu, giling tepung itu, tengah-tengahnya itu ada kayu yang dipancangkan. Nah, itulah namanya qutb. Ya. Itu merupakan poros. Ya. Merupakan poros sesuatu. Masanya qutbul ibadah, poros dari suatu ibadah adalah azul wal mahabbah, merendahkan diri dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dua perkara ini tadi diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut jatuh kepada kesyirikan. Kalau dua perkara ini diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia jatuh pada kesyirikan. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, idza lam yakun kadzalik, ya, kalau dia tidak seperti itu, dia cuma sekedar cinta saja, fa innahu la yu'tabaru 'abidan laha, maka dia tidak dikatakan orang yang menyembah istrinya. Karena dia cuma cinta sama istri, cinta sama anak, bukan orang yang
tunduk dan patuh terhadap istrinya. Wa hakadha minan nas man yadhil li ba'dil khalqi kal jababira wadh dhalamah wa yankasir wa yatadhallal lakin biduni mahabbatin. Lihat kata Syekh Abdurrahman, sebagian orang itu ada yang tunduk, patuh, pasrah terhadap makhluk, tapi biduni mahabbatin. Hadhi la tu'tabaru ibadah. Ini juga tidak dikatakan sebagai bentuk ibadah. Ada orang patuh tunduk sama bosnya, seakan-akan budak loh, abdi bagi rajanya, tapi dia tidak membangun ini tadi dengan cinta, maka tidak dikatakan ibadah. Fal ibadah allati tajma' al mahabba wa dhul, maka suatu ibadah itu adalah sesuatu yang mengumpulkan antara mahabbah dan adzul. Wal mahabbah allati yalzam minha ayyuhibba kullama yuhibbullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa yaqra ma yaqrahu Allah wa rasuluhu. Sehingga yang namanya mahabbah itu, cinta itu adalah konsekuensinya adalah mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa kamaludz dzul alladzi yatadamman al-inkisar wal istikana wal iftiqar wa la yara nafsahu syai'an. Sehingga kesempurnaan az-dzul, kesempurnaan perendahan, dia adalah mengandung al-inkisar, keluluhan dan ketenangan serta kebutuhan, sehingga dia tidak memandang sedikit, tidak memandang dirinya sama sekali. Itu namanya az-dzul. Faham antum? Faham makna dzul? Az-dzul itu tadi dia merasa diri dia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia memandang dirinya lemah, dia memandang dirinya butuh kepada Allah, butuh dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu namanya az-dzul. Faham? Faman haqqaqa dzalika kana 'abdan lillah. Barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan hal tersebut, maka dia dikatakan hamba bagi Allah Azza wa Jalla. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Ulaika, sesungguhnya mereka-mereka yang diseru, ya, mereka-mereka itu yang diseru oleh kaum musyrikin adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling dekat di kalangan mereka? Dan juga mereka mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla serta takut dari azab Allah Azza wa Jalla. Inna azaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Rabbmu sangat ditakutkan, itu dikhawatirkan. Wa qala Allah Subhanahu wa taala fi anbiya'ihi wa rusulihi innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para nabi, para rasul adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bergegas dalam melaksanakan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka senantiasa beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut, dan mereka senantiasa menjadi orang-orang yang khashi'in, orang-orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, Syekh rahimahullah mengatakan fahadil ibadah haqqun khalisun lillahi tabaraka wa ta'ala. Ibadah yang seperti ini adalah hak yang murni bagi Allah Azza wa Jalla. La yusyariku fiha ahadun, tidak diperbolehkan seseorang pun bersyirikat padanya. La al-malaika al-muqarrabun, tidak malaikat, walal anbiya al-mursalun, tidak pula para nabi, walal awliya was salihin, tidak pula wali dan orang-orang soleh, wala syai'un minal jamadat, tidak pula boleh bersyirikat padanya benda-benda mati, minal ahjari awil asjar, la qamarun wala syamsun wala kaukabun, baik berupa batu ataupun pohon, tidak pula bulan, tidak pula matahari, tidak pula bintang. Kama qala al-Maula tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Wa kama qala ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga mengatakan Allah telah mewajibkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah melainkan hanya kepadanya. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yukhatibu Mu'adzan, sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengajak bicara Mu'ad. Rasul mengatakan kepada Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Fal ibadatu haqqun khalisun lillahi tabaraka wa ta'ala la yastahiquha ahadun. Fal ibadatu innama tusrafu lillahi tabaraka wa ta'ala bi jami'i anwa'iha. Kemudian Syekhuna Abdurrahman membawakan hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau wahai Mu'ad apa hak Allah atas hambanya, sedangkan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jalla? Lalu Mu'ad bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, haqqul ibadi 'ala Allah ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, hak Allah atas hamba agar mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, fal ibadah haqqun khalisun lillahi tabaraka wa ta'ala. Ibadah itu hak yang murni milik Allah Subhanahu wa taala, la yastahiquha ahadun, tidak diperbolehkan untuk dikasihkan kepada seorang lain. Tidak ada seorang pun yang berhak dari kalangan makhluk untuk mendapatkan ibadah dari makhluk yang lain. Fal ibadatu innama tusrafu lillahi tabaraka wa ta'ala bi jami'i anwa'iha, sehingga ibadah itu seluruhnya dipalingkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh jenis-jenis ibadah tersebut. Kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Syekhuna rahimahullah ta'ala, yang namanya ibadah, qutbul ibadah. Apa qutbul ibadah? Kata beliau, qaimun 'alal mahabbah wadzul, ya, qaimun 'alal mahabbah wadzul lillahi subhanahu wa ta'ala. Poros inti suatu ibadah itu dibangun pada prinsip apa? Cinta dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mencintai makhluk tapi tidak didasari perendahan diri kepada makhluk tersebut, tidak dikatakan dia menyembah makhluk tadi. Barang siapa yang merendahkan diri kepada para penguasa, takut terhadap penguasa, merendahkan diri serendah-rendahnya, tapi tidak dibarengi cinta kepada orang tersebut, juga tidak dikatakan menyembah makhluk. Sehingga seseorang dikatakan menyembah makhluk tersebut apabila dibarengi dua perkara, ya, al-mahabbah wa dzul. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, bahwasanya ibadah itu ada prinsip al-mahabbah wa dzul. Jadi selain Syekhuna Abdurrahman, itu juga para ulama sebelumnya seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan juga demikian. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan besok setelah salat subuh.